Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Rahmat Tiantono selaku dosen pengampu filsafat etika komunikasi kelas E komunikasi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nesya Amelia Azahra dengan NIM 24512020111037 dari kelas E Komunikasi. Pada video ini akan menjelaskan 45 butir Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak hanya berhenti sebagai dasar ideologi formal. Ia harus meresap dalam setiap perilaku setiap warga negara. Oleh karena itu, dengan mengamalkan dan menghayati 45 butir Pancasila menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menunjukkan kepatuhan konstitusional, tapi juga sebagai jalan mewujudkan bangsa yang beradab, adil, dan bermartabat. Seperti disampaikan oleh Dewi dan Yulia 2021 dalam jurnal Kewarganegaraan, pengamalan butir-butir Pancasila menjadi strategi konkret dalam membentuk karakter bangsa, mulai dari individu, keluarga, hingga ke struktur masyarakat dan negara. Halaman 59. Namun, kenyataannya banyak yang hanya menghafal 5 sila Pancasila tanpa memahami butir-butirnya. Padahal menurut Anggarani et al. 2020, generasi milenial perlu diarahkan untuk memahami Pancasila tidak sekedar sebagai hafalan ideologis, melainkan juga sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosial. Halaman 117. Oleh karena itu, dengan adanya video ini, harapannya kita tidak paham Pancasila dari segi teoritis saja, melainkan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan 45 butir Pancasila dalam kehidupan kampus, keluarga, masyarakat, maupun negara. 45 butir Pancasila yang terbaru merujuk pada butir-butir pengamalan Pancasila yang telah dikembangkan dari 36 butir sebelumnya sesuai dengan TAP MPR nomor 1 MPR 2003. Butir-butir ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari 7 butir pengamalan nilai Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang mengangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang ketujuh adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, butir Pancasila pada sila pertama. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan keagamaan kampus sesuai dengan keyakinan. Kedua, beribadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu yang lain. Ketiga, mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama. Keempat, menghadiri acara lintas iman di kampus. Kelima, tidak menanyakan atau mencampuri keyakinan pribadi teman. Keenam, menghormati teman saat menjalankan ibadah di kos maupun di kampus. Ketujuh, tidak memaksakan teman untuk mengikuti kajian agamanya. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terdiri dari 10 butir pengamalan nilai Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asas setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8, berani membela kebenaran dan keadilan. 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian untuk contoh penerapan sila kedua dan butir Pancasilanya, yang pertama adalah menghargai pendapat teman meskipun berbeda. Kemudian yang kedua adalah menerima teman satu kelompok tanpa membeda-bedakan asal atau agamanya. Ketiga, menolong teman yang sedang kesulitan. 4, meminta izin saat meminjamkan barang milik teman. Kelima, tidak menyebarkan hoaks atau fitnah di lingkungan kampus. Keenam, mengajak teman untuk mengikuti kegiatan sosial kampus.
Ketujuh, mengikuti donasi kemanusiaan dari BEM atau UKM atau organisasi kampus. Kedelapan, menyuarakan aspirasi mahasiswa secara adil dan damai. Kesembilan, mengikuti program pertukaran pelajar dan menghormati budaya negara tujuan. Dan yang ke-10 adalah menyambut mahasiswa asing dengan ramah di lingkungan kampus. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia terdiri dari 7 butir pengamalan. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian untuk contoh penerapan sila ketiga dan butir dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menyampaikan kritik dengan sopan demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah mengikuti organisasi mahasiswa tanpa memilih-milih teman. Ketiga, aktif mengikuti lomba atau kegiatan untuk mewakili kampus. Keempat adalah melakukan promosi budaya lokal saat mengikuti program nasional atau internasional. Kelima adalah mengikuti webinar atau kegiatan yang membahas perdamaian global. Keenam, menjaga hubungan baik antar komunitas di kampus. Dan yang ketujuh adalah mengikuti forum lintas organisasi untuk menjaga persatuan mahasiswa. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdiri dari 10 butir pengamalan nilai Pancasila. Yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10 adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Kemudian untuk contoh penerapan sila keempat beserta butir-butirnya, yang pertama adalah tidak memonopoli jabatan di organisasi kampus. Yang kedua adalah mendengarkan pendapat teman saat rapat organisasi atau diskusi kelompok. Yang ketiga, memilih ketua kelas atau organisasi melalui musyawarah. Keempat adalah melakukan rapat yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Kelima, menjalankan keputusan hasil rapat meski tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Keenam, tidak meninggalkan program kerja setelah voting disepakati. Ketujuh, menerima kritik teman demi kepentingan bersama. Kedelapan, berdebat dengan satuan dan logis saat diskusi. Kesembilan, tidak curang dalam pemilihan ketua organisasi. Dan yang ke-10 adalah percaya pada kedua angkatan untuk menyampaikan suara kepada dosen atau pihak yang berkepentingan di kampus. Kemudian untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdiri dari 11 butir pengamalan nilai Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk pertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11 adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian untuk contoh penerapan dari nilai Pancasila kelima beserta butir-butirnya, yang pertama adalah menolong teman kos yang sakit tanpa diminta. Kemudian yang kedua adalah adil membagi tugas kelompok. Ketiga, tidak hanya menuntut nilai tetapi juga aktif saat perkuliahan. Keempat, tidak mengganggu konsentrasi orang lain atau teman yang sedang belajar. Kelima, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami materi. Keenam, tidak memanfaatkan jabatan organisasi untuk keuntungan pribadi. Ketujuh, hidup sederhana meskipun orang tua mampu. Kedelapan, tidak mencoba
mencontek atau mengambil hak akademik orang lain. Ke-9, belajar giat demi masa depan dan keluarga. Ke-10, menyebut nama penulis saat mengutip karya ilmiah. Ke-11, mengikuti program volunteer atau pengabdian untuk membantu pembangunan desa. Jadi demikian adalah pemaparan mengenai 45 butir Pancasila beserta penerapan yang telah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua, khususnya generasi muda, untuk menerapkan nilai Pancasila dan 45 butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.